Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ayo kita belajar geografi. Wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau, baik besar maupun kecil. Kepulauan Indonesia dengan semua wilayah perairannya dipandang oleh bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah-pisah antara satu pulau dengan pulau lainnya. Ketika kamu masih duduk di bangku sekolah dasar, dalam pelajaran IPS tentunya kamu sudah mempelajari mengenai posisi wilayah Indonesia. Posisi suatu wilayah merupakan potensi bagi wilayah yang bersangkutan. Posisi wilayah Indonesia dapat ditinjau dari letak geografis dan letak astronomis. Nah, kita sekarang mempelajari letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah kedudukan suatu tempat dibandingkan dengan daerah-daerah lain di sekitarnya. Letak geografis ini sering dinamakan posisi relatif atau posisi yang sebenarnya dilihat dari daerah lain. Secara geografis, Kepulauan Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sebelah sini Asia. Nah, ini Australia. Serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ini Samudra Pasifik dan ini Samudra Hindia. Wilayah Indonesia terdiri atas wilayah daratan dan lautan. Daratan terdiri atas pulau-pulau baik besar maupun kecil. Jumlah pulaunya yang paling kecil sampai yang besar diperkirakan mencapai 18.000 pulau. Oleh karena itu, Indonesia sering dinamakan negara kepulauan. Luas daratan wilayah Indonesia diperkirakan mencapai 1,9 juta kilometer. Sebagai bahan perbandingan, ternyata di kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara terluas. Selain daratan, wilayah Indonesia dibatasi oleh laut dan samudra. Oleh karena itu, Indonesia memiliki wilayah kedaulatan. Batas wilayah laut Indonesia didasarkan atas hasil Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, yaitu diukur sejauh 12 mil laut dari garis dasar. Garis dasar adalah garis yang ditarik dari titik-titik terluar suatu pulau. Berdasarkan penetapan tersebut, luas wilayah laut Indonesia diperkirakan mencapai 3,2 juta kilometer. Jika dijumlahkan dengan jumlah luas wilayah daratan, luas keseluruhan Indonesia adalah 5 juta kilometer. Khusus yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam yang terdapat di laut, Indonesia memiliki zona ekonomi eksklusif yang diukur sejauh 200 mil dari garis dasar. Jika Indonesia mampu memanfaatkan posisi geografis yang strategis dengan baik, maka akan membawa keuntungan ekonomi yang cukup tinggi bagi kesejahteraan bangsa. Salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah bagaimana menjadikan Kepulauan Indonesia sebagai tempat persinggahan lalu lintas perdagangan internasional seperti Singapura. Pengaruh letak geografis terhadap kehidupan di Indonesia dapat dirasakan sehari-hari sebagai berikut. Indonesia mempunyai tipe iklim tropis yang lembab karena curah hujan rata-rata tahunannya relatif tinggi. A adalah bertiupnya angin muson. Angin muson berhembus di wilayah Indonesia dan mengalami pergantian arah setahun 2 kali. Angin muson disebut juga angin musim. Ketiga adalah Indonesia berada di posisi persilangan yang strategis. Selain berpengaruh terhadap keadaan iklim, posisi geografis Indonesia juga berpengaruh pada hal-hal berikut. Kawasan Indonesia menjadi tempat bertemunya kebudayaan-kebudayaan dari negara lain seperti kebudayaan Hindu, Buddha,
Islam, Kristen, Konghucu, dan sebagainya. Letak wilayah Indonesia sangat menguntungkan secara ekonomi karena terletak di persimpangan jalur lalu lintas perdagangan dunia. Sekian dulu penjelasan tentang posisi geografis Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.